Fudail bin Iyad, seorang ulama ahli tasawuf, beliau pernah mengatakan, tarkul amali min ajlin nasi riya'un. Meninggalkan untuk beramal karena takut, karena takut dikatakan sesuatu, dikatakan jar orang Banjar pak iyanya lah ya. Tahu pak iyanya? Apa ya bahasanya itu? Apa bahasa? Apa pak iyanya itu Pak? Pindah pak iyanya Bandar, ungah. Ungah bahasa Banjar pulang. Apa ya? Pindah harat. Tahu harat? Sok anak Balikpapan bilang sok. Sok. Jar kata Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajlin nasi syirkun. Meninggalkan perbuatan ibadah karena takut dikatain sama orang pindah paiyahnya, pindah sok, itu orang alim, takut dikatakan begitu. Itu kata Fudail bin Iyad, itu adalah syirik. Nah, jadi kalau ada orang, aku nggak mau duduk di depan, aku di belakang aja. Kenapa geram? Nanti aku diomongin orang pindah sosoknya, pindah palimnya. Nah, itu kata Fudail bin Iyad, itu syirik itu. Nggak mau beramal takut dikatakan orang alim lah, dikatakan nanti paling apa namanya, macam-macam aja, takut dikatain orang begitu. Jadi duduknya di ujung-ujung, di pojok-pojok, ya, takut dikatakan orang alim, takut dikatakan orang pintar. Itu tuh. Kata Fudail bin Iyad, itu adalah syirik. Wal amalu, mohon maaf, itu riya, ya. Tarkul amali min ajlin nasi riya'un. Mohon maaf ya, terbalik nih. Meninggalkan perbuatan amal karena takut dikatakan sesuatu sok-sokan dari manusia, itu adalah riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Nah, beramal tapi mengharap pujian dari manusia, itu namanya syirik. Ada orang jadi imam, kalau sholat sendiri biasa aja, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi ketika di belakangnya ada janda, cantik pulang, masih muda, kaya, nggak punya anak lagi, lalu ayun Bismillahirrahmanirrahim. Ayun nih. Kenapa? Supaya janda naksir nih. Nah, itu kata Fudail bin Iyad, itu syirik sudah. Namanya syirik khafi. Kalau kita dalam mazhab kita, pemahaman kita, syirik itu ada dua, ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik khafi itu orang nggak tahu. Yang tahu kita telah menduakan Allah, itu adalah antara kita dengan Allah saja. Ibadahnya tetap nyembah Allah, hatinya karena manusia ingin pujian dari manusia. Itu syirik namanya, syirik khafi. Kalau syirik jali, syirik nang nampak, Bang Jali nih ya, syirik Bang Jali, syirik nampak maksudnya. Itu jelas bukan, itu namanya sudah murtad, kafir, menyembah berhala. Apalagi
bersekutu sama jin, setan, suster ngesot, babi ngepet, parakang, tali pocong perawan, pocong, gundurwo, kolor hijau, botok hijau, jenglot, banyaknya hantunya. Bersekutu lawan seperti itu. Nah, itu namanya syirik jali. Malam kemarin tuh saya buka di YouTube, iseng-iseng gitu kan, ada film jadul, film zaman dulu, tahun 76 ke 7 berapa itu, belum lahir juga pasti. Saya lahir 77, itu 76, setahun terdahulu filmnya. Apa filmnya? Babi ngepet katanya. Film babi ngepet, kata saya ini pemainnya aja matian aja semuanya, pemainnya itu matian sudah itu. Pemainnya aja sudah matian kebanyakan. Film babi ngepet ada aja itu yang zaman dulu babi ngepet, gak tahu zaman sekarang ada babi ngepetnya masih. Nah, tapi kalau orang berjualan pesugihan tuh banyak. Ya, masih ada yang aneh-aneh itu yang berjampi sana, jampi sini. Apalagi kalau musim pilkada nanti, dukun laku. Jadi bukan hanya kiai yang laku, dukun laku tuh, kebutuhan dukun. Kalau kiai kan ustadz ya sudahlah. Ustadz kiai-kiai yang banyak umatnya laku tuh kalau musim pilkada. Dukun juga laku. Nah, ini bahaya. Namanya syirik jali. Nah, jadi perhatikan ya. Tarkul amali min ajlin nasi riyaun. Meninggalkan amal karena takut pujian. Nah, takut pujian dari manusia. Takut dikatakan pak iyanya, dikatakan alim, dikatakan itu namanya riya. Riya. Dan wal amalu min ajlin nasi syirkun. Beramal karena ingin pujian manusia itu namanya syirik. Lalu bagaimana supaya maju kena enggak mundur kena? Kalau meninggalkan katakan riya, kalau ngerjakan syirik. Lalu gimana supaya bagus? Kata Fudail bin Iyad, wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu anhuma. Dan yang disebut ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan engkau di antara keduanya. Allah menyelamatkan engkau dari keduanya. Artinya kalau kita beramal, jangan minta pujian sama manusia. Kalau kita tidak mau beramal, bukan juga takut dari manusia. Ya, umpama nih, aku udah bisa puasa hari ini. Kenapa? Ya, badan sakit-sakitan umpama. Lagi di rumah bini lagi memasak ayam kampung. Nanti kalau nggak dimakan sarik bini. Sudahlah. Ya. Nah, jadi jangan karena manusia. Nah, jadi kata Fudail bin Iyad, wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu anhuma. Yang disebut ikhlas itu engkau diselamatkan oleh Allah dari keduanya. Bukan karena manusia dan juga bukan khawatir dari manusia. Nah, ikhlas itu memang berat, nyaman diucapkan tapi susah untuk dikerjakan. Di dalam Al-Quran, nama-nama surah itu biasanya dinamakan nama surah itu karena ada satu ayat atau satu kalimat atau satu kata di dalam ayat atau di dalam surah tersebut. Biasanya begitu. Kenapa disebut namanya surah An-Nas? Karena di situ ada kalimat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maka disebut namanya surah An-Nas. Kenapa disebut surah Al-Falaq? Karena di situ ada kalimat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu kan ya. Kenapa disebut surah Al-Fatihah? Ya, disebut surah Al-Fatihah karena dia pembukaan surah. Dan surah Al-Fatihah itu ada 19 nama. Termasuk namanya Alhamdulillah. Jadi kalau kita
Ditanya, surah Alhamdu itu surah apa? Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dia ada kalimat Alhamdu, maka disebut namanya surah Alhamdu. Cuman yang masyhur adalah surat Al-Fatihah. Sab'ul Mathani. Kata lain, nama lain daripada suratul Fatihah namanya Sab'ul Mathani. 7 ayat yang berulang-ulang. Tapi kita jarang, bahkan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang baru pertama kali mendengar namanya surah Sab'ul Mathani. Yang masyhur kan Ummul Quran, Ummul Kitab, Al-Fatihah, kan itu ya. Dan juga belum pernah sih kayaknya pembawa acara menyebut Sab'ul Mathani. Coba kalau ada pembawa acara mengatakan, marilah Bapak Ibu kita mulai acara ini dengan mengambil berkah, dengan bersama-sama membaca surah Sab'ul Mathani. Bingung sudah, apa surah Sab'ul Mathani itu? Surah Sab'ul Mathani. Padahal namanya surah Fatihah. Nah, jadi hampir rata-rata nama-nama surah itu dinamakan dengan kalimat atau kata yang ada dalam surah itu. Dari Fatihah, dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu ada kalimat itu semua di dalam surahnya. Cuman ada satu surah yang dia dinamakan tapi nggak ada kalimatnya di dalam surah itu. Surah apa kira-kira? Surah Al-Ikhlas. Surah apa? Al-Ikhlas. Biar orang Banjar surah Kulhu. Surah Kulhu. Ada nggak situ kalimat ikhlas? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ikhlas itu? Tidak ada. Kenapa kok disebut Al-Ikhlas nama itu, nama surah tersebut? Nah, kata ulama, itulah filosofinya dari surah Al-Ikhlas. Ikhlas itu seperti halnya surah Al-Ikhlas. Namanya ada, tapi ketika dilakukan amal itu nggak kelihatan. Kalau disebut ada, aku ikhlas katanya. Tapi apakah penyebutan ikhlas itu di mulut? Tidak. Penyebutan ikhlas itu adalah dengan amal. Bukan dengan lisan. Ucapannya ada ikhlas itu, tapi ketika prakteknya ada nggak disebut ikhlas? Nggak ada. Begitulah kata ulama ahlul hikmah. Ikhlas itu bagaikan surah Al-Ikhlas. Namanya ada, tapi ketika praktek di dalam ibadah, itu ikhlas tidak bisa terlihat oleh mata kepala. Dia hanya bisa dirasakan dengan hati yang bersih. Mudah dipahami kira-kira? Ada cerita lucu, cerita aja nih ya. 3 orang pemuda menaksir anaknya seorang kiai. Anak kiai perempuan. Jadi yang bertiga ini coba-coba maju, siapa tahu diterima menjadi mantu. Datanglah yang bertiga ini. Wah, pura-pura nih ya. Salaman begitu silaturahim. Kata Pak Kiai, siapa namamu? Nama saya Muhammad Falak. Muhammad Falak. Oh, coba Pak baca surah Al-Falak. Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Oh, kata Pak Kiai, mantap. Namamu siapa? Yang kedua. Nama saya Muhammad An-Nas. Oh, Muhammad An-Nas. Coba Pak baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sampai habis bisa. Yang ketiga bingung. Namanya Imran. Nah, kata Pak Kiai, siapa namamu?
Nama ulun Pak Kiai namanya Imron, tapi orang kampung menyebut ulun namanya Kulhu katanya. Nama saya Imron, tapi biasanya orang-orang kampung manggil saya Kulhu. Maksudnya pakai jangan dites saya surah Imron, dah hafal saya. Kulhu aja katanya. Baca surah Al-Ikhlas itu aja. Ya ala kulli hal terangnya. La ilaha illallah. Nah, jadi kita kembali. Kita ini Bapak Ibu ya, beramal itu memang maju mundur. Maksudnya maju kena, mundur kena. Hati kita ini kan terkadang begitu tuh. Nah, ini lah mau nyumbang. Nyumbang ini kotak infak lewat kan ya. Kotak infak lewat. Ini kalau kita masukin cuma 2.000, itu biasanya kita lipat-lipat, kita tutup begini lah. Nah, ya. Saya berapa kali ngeliat orang tuh kalau nyumbang tuh lipat-lipat tutupnya gini. Untuk apa? Itu bahaya tuh dalam hati. Kalau dia bilang supaya aku nggak riya, supaya aku jangan dipuji orang. Ketika dia niat menutup ini untuk supaya jangan dipuji, itu namanya riya sudah. Ya enggak? Tapi ketika 50.000 nampak itu. Bukan dilipat-lipat, dibesarin. Soal begitu. Kalau dia nyumbang itu karena ingin pujian manusia, syirik namanya. Nah, itu repotnya kita. Lalu gimana caranya? Beramal saja. Ditutupin kah? Enggak ditutupin kah? Pokoknya bismillah gitu aja. Nah, kenapa ya? Karena memang kita, ini semuanya penyakitnya. Semuanya, walaupun orang yang punya bolangnya gede banget, ya, itu ada diserang penyakit itu. Apalagi kita baru-baru beribadah, baru belajar taubat, wah itu ada timbul perasaan itu. Timbul perasaan ingin dipuji, takut dikatakan pujian, itu ada itu. Jadi kalau ada orang tidak beramal karena takut dipuji, lalu dia nggak mau mengerjakan, itu dia. Nah, jadi apa caranya? Kerjakan saja. Nanti sedikit demi sedikit penyakit yang namanya syirik, khafi atau riya itu akan hilang.